penting untuk dilakukan, yaitu mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita terus menggencarkan sosialisasi untuk menjaga jarak, social distancing, dan mengurangi kerumunan yang membawa risiko penyebaran COVID-19. 3 hal ini penting, terus kita ulang-ulang sekali lagi, mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga mengurangi kerumunan yang membawa risiko penyebaran COVID-19. Karena itu, kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah betul-betul harus kita sampaikan terus sehingga betul-betul bisa dijalankan secara efektif di lapangan. Shalom saudaraku, semoga hari ini hari yang baik bagi kita semua. Kita akan lanjutkan seri Yesus dalam pelayanannya di bumi sebelum ia terangkat ke surga. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pagi hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada, dan kami menantikan tuntunan firman Allah untuk menyatakan Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Kami bersyukur atasnya, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yesus banyak berbicara dalam perumpamaan untuk menggambarkan maksudnya. Yesus tahu bahwa melalui perumpamaan banyak orang akan tertarik kepadanya, dan ia dapat menyampaikan hal-hal yang keras sebagai teguran kepada mereka. Dan karena melalui bentuk cerita, maka para pendengar akan lebih tertarik mendengarnya. Orang lebih mudah mendengar dan menerima cerita mengenai orang lain, sedangkan sesungguhnya cerita itu mengenai mereka. Perumpamaan tentang seorang penabur disampaikan kepada orang banyak yang sangat besar jumlahnya, yang mengerumuni dia. Setelah menyampaikan ajarannya, ia berkata, "Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Markus 4 ayat 9. Para muridnya juga telah mendengar ajaran hal seorang penabur melalui perumpamaan, dan mereka juga tidak mengerti. Perumpamaan disampaikan Yesus untuk membedakan kelompok-kelompok orang, membedakan bukan dalam pesannya, tetapi dalam reaksinya. Dalam perumpamaan seorang penabur, Yesus dapat melihat reaksi orang sesungguhnya dan apa yang akan menjadi pilihan dan keputusan mereka. Mereka yang sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah akan berusaha untuk mendapatkan dan mengerti lebih banyak dan lebih dalam lagi. Dan hidup mereka akan berubah dari kesaksian hidup dan perkataan Yesus. Tetapi mereka yang tidak sungguh-sungguh mencari kerajaan Allah, mungkin hanya ikut mendengar karena orang banyak, dan akan menganggap apa yang mereka dengar hanya sebagai cerita belaka. Lalu kepada pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid, ia menjelaskan bahwa kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Markus 4 ayat 11 dan 12. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Matius 13 ayat 12. Yesus berkata, "Sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar,
tetapi tidak mendengarnya. Matius 13 ayat 17. Wow, alangkah kerasnya perkataan Yesus. Jadi para pengikut dan muridnya telah dipilih dan dibedakan oleh Yesus agar mereka memperoleh apa yang dijanjikan Yesus dalam rencana keselamatannya. Sedang orang-orang luar yang menolak Yesus tidak menerima pengampunan. Yesaya 6 ayat 9 dan 10. Yesus lalu menjelaskan perumpamaan tersebut. Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Kondisi dunia ini saat ini telah mengakibatkan banyak orang dalam kekhawatiran dan ketakutan. Namun marilah kita teguhkan hati kita dan menerima janji Allah bagi orang yang tetap menanti-nantikan Tuhan. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga dalam nama Yesus. Terima kasih untuk pesan Tuhan bagi kami, untuk kami tetap berbuah, mengandalkan Engkau dalam segala perkara hidup kami. Terpujilah Engkau kekal, kami bersyukur atas firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.